Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi keinginan manusia, khususnya hamba Allah yang beriman, adalah mendapatkan hayatan thayyibatan, mendapatkan kehidupan yang baik. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibatan itu didapati sebagai balasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengartikan hayatan thayyibatan dalam bentuk rizki yang baik, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk qanaah, dalam bentuk manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecukupan hidup yang Allah berikan buat dirinya. Ya. Juga ada pandangan ulama yang lain mengatakan hayatan thayyibatan itu mencakup semua makna yang bernilai kebaikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nilai keimanan yang baik. Ya. Dan sepanjang hidupnya di buminya Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan ketaatan dalam bentuk amal-amal saleh yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl itu. Ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Jadi siapa saja yang mengerjakan amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia mukmin, dia beriman. Jadi amal saleh yang dia kerjakan dalam kondisi dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka itu falanuhyiyanna hayatan thayyibatan, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya hayatan thayyibatan. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, qad aflaha man aslama, kata Nabi, ya, telah menjadi bahagia bagi barang siapa yang telah memeluk agama Islam, wa ruziqa kafafan, kemudian bahagia pula bagi orang, ya, yang memperoleh kecukupan rezeki, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, anugerahi orang tersebut sifat qanaah, ya, yaitu dalam bentuk merasa cukup dengan segala macam bentuk pemberian. Ya. Jadi tidak hanya sekedar dia muslim saja, tetapi rizkinya cukup
Kata Nabi, bahagia tuh orang dia setelah dia beriman, rizkinya cukup, kemudian dalam dirinya dia ada rasa qanaah, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala qanaah. Karena ada orang sudah cukup rezekinya nggak qanaah, kurang terus, masih mau lagi dan lagi. Ada juga pandangan yang lain dari para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hayatan thayyibatan itu yaitu orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang baik buat dia di akhirat. Mungkin di dunia kehidupannya kurang beruntung. Ada ulama yang mengatakan hayatan thayyibatan itu dunia dia dapat thayyibah, di akhirat disempurnakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya hayatan thayyibatan itu pastinya itu dia dapat di akhirat. Mungkin saja ketika dia merintis amal baik di dunia, dia bertemu dengan aneka ujian dan cobaan yang memberatkan hidupnya, dan dia bersabar, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala kalungkan kepadanya penghargaan dalam bentuk hayatan thayyibatan. Ini berdasarkan ungkapan dari Al-Hasan, la tatibul hayatu li ahadin illa fil jannah. Kebahagiaan hidup seseorang itu tidak bisa didapati kecuali di surga. Karena bentuk kebahagiaan yang ada di dunia ini itu bentuk kebahagiaan yang fana, bentuk kebahagiaan yang sementara. Ada orang hari ini dia tertawa, besok dia menangis. Ada orang 1 jam yang lalu dia masih berbahagia, 1 jam kemudian dia bersedih. Maka beliau mengatakan la tatibul hayatu li ahadin illa fil jannah. Kebahagiaan hidup seseorang itu tidak bisa didapatkan kecuali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu bagaimana? Ada pertanyaan ini. Lalu bagaimana tentang amal baik yang dibuat oleh orang yang tidak beriman? Dia tidak beriman, tapi dia melakukan perbuatan baik. Kan suka ada orang bilang, mending dia itu nggak beriman tapi buat baik. Apa yang didapati? Ada hadis Nabi menjawab ini semua. Nabi mengatakan, innallaha, ini hadis riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yazlimul mu'mina hasanatun yu'ta bihad dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin. Ganjarannya diberikan di dunia dan dibalas di akhirat. Ada orang mukmin, dia berbuat baik, dia dapat balasan kebaikannya itu di dunia, dan penyempurnaannya itu dia dapat nanti di mana? Di akhirat. Nah, wa ammal kafir, tadi kan Nabi bicara tentang orang mukmin. Orang kafir, fayut'imu bihasanatihi fid dunya. Orang kafir, kata Nabi, kalau dia berbuat perbuatan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya itu di dunia. Ada orang kafir, dia bakti sama orang tuanya, Allah balas tuh, rezekinya banyak. Allah mudahkan rezekinya, usahanya maju karena dia bakti sama orang tuanya. Ya, Rasul katakan fayut'imu bihasanatihi,
ya, fid dunya, dibalas di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khairan. Kata Nabi, sehingga apabila di akhirat nanti orang itu, maka tidak lagi ada balasan kebaikan diberikan kepadanya. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi dari hadis ini cukup jelas menjadi kesimpulan buat kita, ya, amal saleh, amal baik yang dibuat, ya, oleh hamba-hamba Allah yang beriman, Allah tidak akan sia-siakan itu. Allah akan berikan balasannya di dunia sebelum Allah beri yang lebih banyak lagi di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap hayatan thayyibatan yang kita rintis, ya, keinginan kita ini, hayatan thayyibatan kita itu sampai usia senja kita, memupuk amal saleh kita ini dilakukan sejak kita masih mampu untuk melaksanakan amal saleh sampai usia senja, sampai akhir hayat. Itu kan keinginan kita. Dan tidak sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia usia yang panjang, dia menyia-nyiakan untuk menjemput hayatan thayyibatan tersebut. Itulah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Dia bergembira ketika harta bendanya bertambah, tetapi dia tidak sedih ketika amal dia tidak bertambah. Jama'a amalahu wa addadah, dia hitung-hitung hartanya, dia kumpulkan, dia hitung-hitung, ya. Yahsabu anna malahu akhradah, dia merasa hartanya itu dapat menjadikan dia kekal, padahal dia sedang menuju jurang kecelakaan. Nah, ulama juga ada yang mengartikan tentang hayatan thayyibatan ini adalah dalam bentuk anak yang saleh, anak yang taat, anak yang patuh. Itu hayatan thayyibatan. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari Jabir bin Samrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, li ay yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun min ay yatasaddaq bisa'in. Seseorang itu mengajarkan adab kepada anaknya itu jauh lebih baik ketimbang dia bersedekah dengan satu sa'. Maksud daripada hadis Nabi ini, anak itu jangan kita merasa cukup setelah kita sekolahkan dia, berikan dia baju, berikan dia pendidikan, berikan dia makanan yang enak, ajak jalan-jalan dalam setiap minggu satu kali, bikin dia happy. Bukan itu yang utama. Yang utama itu sebagaimana pesan Nabi ini, ketika seorang mendidik anaknya dari segi etika, itu jauh lebih baik daripada dia menyiapkan anaknya dengan segala macam bentuk fasilitas. Ya, kita sering dengar berita kan, terjadi orang yang berlimpah harta, anaknya hidup dengan sangat berkecukupan, apa yang dia mau dia dapati, tapi moralitasnya buruk. Ada kisah di zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah dia menjadi khalifah. Suatu hari Umar ibn Khattab mendapati anaknya Abdullah ibn Umar itu masuk
nemui Umar ibn Khattab dengan memakai pakaian yang bagus, yang mewah. Ya, masuk gitu. Setelah masuk nggak ada angin nih, nggak ada hujan nih, nggak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Dipanggil, dicambuk sama Umar bin Khattab berkali-kali. Dalam riwayat tersebut dikatakan sampai Abdullah bin Umar itu nangis, dipukul sama ayahnya, cambuk berkali-kali. Waktu itu Hafsah lihat, Hafsah tanya, kata Hafsah, kenapa kau pukul dia? Dia ada buat salah apa? Sampai kau dera dia berkali-kali dan sampai dia nangis. Itu kan sakit. Apa ada kesalahan yang dia buat sebelumnya? Kata Umar bin Khattab, tidak. Terus kenapa dipukul? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku pukul dia untuk mengecilkan kepalanya yang besar itu. Ya, bahasanya gitu, untuk mengecilkan kepalanya yang besar. Maksudnya apa? Ini anak ini dia datang kan pakai baju mewah. Biasa anak kecil suka bangga dengan baju mewahnya kan? Memang itu baju dari saya, dia pakai baju itu bagus. Tetapi kenapa aku cambuk dia? Karena aku lihat dari gaya dia jalan dengan baju bagusnya itu, sombong. Saya tidak mau dia sombong dengan baju bagusnya itu. Maka saya cambuk dia untuk mengecilkan kepalanya yang membesar itu. Jadi kita lihat ya betapa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu serius mengambil perhatian dalam pendidikan anak. Dan kita lihat didikan beliau terhadap Abdullah bin Umar. Jadi apa Abdullah bin Umar? Periwayat hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena pendidikan yang begitu tegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita lihat anak-anak kita. Kan kita berharap kehidupan kita ini hayatan thayyibatan. Anak-anak kita ini terkadang lebih sering mendengar yang mana ini? Lebih sering mematuhi yang mana? Orang tuanya atau yang dilihat di YouTube? Berapa banyak anak-anak kita dia duduk dengan gadgetnya, saat orang tuanya panggil dia tidak dengar, dia tidak datang. Terus kita langsung mengeluarkan kata-kata kasar, cacian, makian. Itu bukan mendidik. Anak-anak itu yang diambil dari kita adalah apa yang kita contohkan kepadanya, apa yang sering kita ucapkan berkali-kali dan berulang-ulang. Kita lihat dalam Al-Quran ya, dalam surat Luqman itu, dari ayat 12 sampai ayat 19 itu berbicara tentang metode pendidikan kepada anak. Jelas itu. Dan Allah sebutkan di situ bagaimana Luqman Al-Hakim, seorang ahli hikmah, berwasiat kepada turunannya dari ayat 12 sampai 19. Dan sejatinya kalau itu kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, maka insya Allah akan menghadirkan generasi-generasi anaknya Luqmanul Hakim di masa kini. Pertama kali yang didik sama Luqmanul Hakim kepada putranya apa yang disebut situ? Ya, pada ayat yang ke-12. Yang pertama kali tentang tauhid. Ya. Dia bilang sama putranya, la tusyrik billah. Berarti kita ini mau didik anak kita yang pertama kali tauhid dulu. Akidah lebih dahulu. Sebagaimana Luqmanul Hakim dia tekankan kepada putranya tentang nilai tauhid. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana dia harus merangkai ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tuanya. Ayat ke-13, ayat ke-14 itu kan bicara tentang kepatuhan sama orang tua. Banyak sekali terjadi anak itu ketika kecil patuh banget, taat banget.
terkaget-kaget tetangganya ketika anak itu sudah dewasa. Dia menjadi anak yang pemberontak, ngelawan, kasar. Oh, ternyata dahulu dia patuh karena takut akan punishment, tekanan. Patuhnya nggak tulus, patuhnya tidak dari hatinya. Lihat bagaimana Luqmanul Hakim dengan bahasa yang begitu santun, begitu lembut, begitu baik, tapi mengena dalam nurani anaknya langsung. Ya. Dia menjelaskan tentang bagaimana menjalankan nilai kepatuhan kepada kedua orang tua. Ya. Tentang begitu berharganya nilai taat kepada orang tua tersebut. Menghargai tentang jeripaya orang tua. Ya. Bicara di situ. Ya. Yang ketiga, pada ayat yang ke-16 itu bicara tentang apa? Tentang adanya kesadaran bahwasanya engkau ini dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua yang terjadi di alam raya ini, apa saja yang jatuh, apa saja yang tumbuh, itu terawasi. Ada muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tentang nilai tauhid, menjaga hubungan dengan Allah, jangan syirik. Yang kedua, patuh sama orang tua, taat sama orang tua. Ingat betapa lelahnya orang tua ketika mengandung. Kan itu dirangsang emosinya agar betul-betul dia sadari betul bahwasanya betapa orang tua itu berjuang untuk kehidupan dirinya. Setelah itu baru dijelaskan bahwasanya engkau hidup di sini di bumi Allah Subhanahu wa taala, engkau ini terpantau, diawasi. Ada aturan-aturan ilahiyah yang harus dipatuhi, ada batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Ini ada batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kau langgar. Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk dalam lingkaran hamba Allah yang zalim. Melanggar merugikan diri sendiri. Kemudian berikutnya, Luqmanul Hakim berwasiat tentang perbuatan kebajikan kepada putranya. Masih pada ayat yang ke-17 berbicara tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat kebajikan. Juga pada ayat yang ke-17 tentang apa? Mendirikan sholat. Berarti kita ikuti Luqmanul Hakim. Nasihat kita kepada anak, jangan pernah berhenti tentang sholat, tentang berlaku kebajikan, berbuat baik. Orang-orang tua kita dulu kan bawel banget tentang sholat, bawel banget. Mereka ikuti Luqman, ngomong terus tentang sholat. Jangan ayahnya rajin di masjid, anaknya nggak sholat. Anaknya nggak ditanyain, udah sholat belum? Di mana sholatnya? Atau ayo sholat, subuh dibangunin, digebrak-gebrakin. Ayah yang sudah ke masjid sholat subuh dia belum bangun, pulang di rumah masih tidur, dibangunin. Kan kadang-kadang ada orang tua yang putus asa kan, udah dibangunin berkali, terlalu deh, nggak boleh. Nih Luqmanul Hakim umurnya lebih dari 300 tahun lebih dia hidup, tapi wasiat ini Allah abadikan. Berarti apa? Berarti memang Luqmanul Hakim 300 tahun lebih dia hidup, wasiatnya tidak pernah berhenti dia ucapkan terus kepada turunannya. Dia bilang tentang sholat, dia berbicara tentang mengerjakan amal kebajikan. Kemudian berikutnya masih pada ayat yang ke-17, jauhi kemungkaran. Betapa menyedihkan di zaman sekarang ini banyak orang tua yang nggak tahu apa yang anaknya lakukan di luar rumah. Di rumah kelihatannya baik, taat, tetapi ternyata di luar rumah begitu menyedihkan apa yang dia lakukan. Saya pernah ngobrol sama salah seorang
aparat yang khusus menangani tentang narkoba. Itu aparat pernah cerita sama saya, kadang-kadang kasihan, dia bilang, ada anak itu di rumahnya rapi, orang tuanya nggak nyangka dia sampai terjebak dengan narkoba. Anaknya berhijab, pakai kerudung, keluar dari rumahnya itu dia masih pakai kerudung. Di atas taksi dia lepas kerudungnya. Dia masuk kafe bersama teman-temannya, memakai obat-obatan yang terlarang. Ketika dia terciduk, dia menangis, minta ampun, jangan sampai orang tuanya tahu. Karena orang tua tahu dia anaknya bersih. Karena selesai dari acara, dia kumpul-kumpul sama teman-temannya, pulang dia naik taksi, di atas taksi dia ganti lagi pakaiannya. Nah, Luqmanul Hakim dia pesan sama turunannya, dia bilang, sholat, lakukan amal kebajikan, jauhi kemungkaran. Jauhi berarti apa? Ketika mulai terindikasi udah dijauhi, ya. Baru roman-romannya, baru indikasi saja langsung dia jauhi. Bukan disuruh berhenti dari kemungkaran, tidak, tetapi jauhi. Jangan dekat, jangan bergaul, jangan berkawan. Makanya orang tua, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anak itu diperlakukan dengan 3 cara. Ketika dia masih kecil seperti raja, ketika dia remaja seperti tawanan, ketika dia sudah dewasa seperti kawan. Waktu dia masih kecil seperti raja, diservis, disiapin, dia mau berangkat sekolah disiapin, masih SD ya, disiapin kan, ya, dia punya buku-bukunya, sepatunya dipakein, kayak raja dia dilayanin, sepatunya dipakein, ya, biar dia pandai dalam Al-Quran, diantar ke tempat kursus Quran, apa yang dia mau selama itu baik dan positif dipenuhi, dilayanin dia seperti raja lah. Ketika dia sudah mulai remaja, masuk pada usia puberitas, kata Ali bin Abi Thalib, lakukanlah dia seperti tawanan ya. Karena ini masa-masa puber, masa dia mulai cari jati dirinya, suka liar ini. Udah kayak tawanan, dipantau temannya siapa, bergaul sama siapa. Kalau di rumah sudah malam, sudah jam 9 belum ada di rumah, dicari. Kan kadang-kadang kita suka bingung. Malam-malam kita keluar, kita pulang dari acara pengajian, malam itu anak-anak remaja masih keliaran, orang tuanya kagak cari itu. Maaf, kadang-kadang kita keluar isi kajian subuh, ada kajian subuh, kita keluar jam berapa? Setengah 4 atau jam 3:15 sudah keluar menuju ke tempat acara kajian subuh. Itu jam 3:15 itu anak-anak usia remaja itu masih kelayapan, laki-laki perempuan, nggak dicari itu. Kita kadang-kadang bertanya, ini orang tuanya kemana? Dan apa yang mereka perbuat di jam segitu? Ya. Makanya jauhi. Nah, yang kedua itu masa remajanya. Dilihat siapa teman-teman di media sosialnya. Mungkin anak itu pasti akan mengatakan kita bawel, cerewet, nggak apa-apa, demi kebaikan dia. Karena itu masa-masa labilnya. Jika pada masa yang kedua ini kita tidak mampu kendalikan, kita akan menyesal ketika pada masa yang ketiga. Masa kedua ini masa penting. Maka kata Ali bin Abi Thalib, jadikan dia seperti tawanan. Bila perlu temenin terus tuh. Iya. Temenin. Diikutin. Sesekali periksa kamarnya. Ada apa yang disimpan di kamarnya. Sesekali buka handphonenya, cek apa saja pembicaraan dia sama teman-temannya.
ada cerita nyata ini. Salah satu majelis saya pernah ngisi, ada seorang ibu-ibu cerita menangis, dia kaget sama apa yang terjadi sama anak putrinya yang baru pulang libur dari pesantren tahfiz. Anak putrinya baik, anaknya taat, liburan kelamaan liburnya selama dia libur. Di pesantren kan tidak pegang handphone, nggak pegang handphone di pesantren. Selama liburan dia pegang handphone, kenalan dengan seorang pemuda lewat media sosial, kenalan, cerita, ngobrol, jadi akrab. Akhirnya belum ketemu, tapi saling kirim foto satu sama lain. Terakhir dia kirim foto yang tidak pantas dia kirim. Betapa kaget ibunya itu ketika cek periksa, kaget ada komunikasi dengan orang lain yang baru dia kenal dan kirim foto, dan orang itu terakhir itu kirim ancaman kalau tidak merestui hubungannya ini, kirim ancaman bakal sebarin fotonya, bahkan minta duit. Nauzubillah. Ya. Jadi jangan bangga kalau bisa beliin anak kita macam-macam. Yang belum tepat yang kita rasa belum tepat untuk dia pegang handphone, tahan. Nah, yang ketiga, ketika anak itu dewasa, jadikan dia sebagai teman. Sudah dewasa dia, jadikan dia sebagai teman. Kenapa jadikan sebagai teman? Biar dia tidak curhat ke sembarang orang, udah kayak teman. Ya. Dalam salah satu riwayat itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi jalan, kemudian ada anak-anak kecil lagi lari-lari. Nabi angkat dia, Nabi gendong anak-anak kecil tersebut. Terus ada salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasul, saya punya anak banyak di rumah, tapi belum pernah saya lakukan seperti itu. Kata Nabi, berarti engkau tidak memiliki rasa rahmat terhadap anak-anakmu. Dalam riwayat yang lain dikabarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sedang istirahat, duduk istirahat. Terus ada anak-anak sedang berlarian, anak-anak di rumah yang sedang lari-lari bising. Kemudian ada tamunya Umar ibn Khattab itu merasa bahwasanya ini kenapa nih? Jadi wajahnya tuh nggak suka melihat anak-anak yang dianggap tidak menghormati orang tuanya. Ditegur sama Umar bin Khattab. Kata Umar, kenapa dengan wajahmu? Dia bilang, saya nggak suka. Oh, berarti engkau tidak memiliki walas asih kepada anak-anak kecil. Itu ada masanya. Makanya anak-anak kalau lagi dia main di masjid, biarin, daripada dia main di jalanan. Jangan dibentak. Kita juga pernah merasakan masa kecil, pernah merasakan main di dalam masjid. Ditegur dengan cara yang lembut, yang halus. Jangan sampai teguran kasar yang kita ucapkan kepadanya membekas di hatinya, akhirnya dia alergi datang ke masjid. Dulu Nabi sedang gendong, ada salah satu anak kecil dari para sahabat Nabi, ya, digendong sama Rasul. Terus anak itu tiba-tiba pipis. Orang tuanya langsung rebut dari Nabi karena merasa tidak enak karena pipis kena di bajunya Nabi. Langsung rebut dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang tuanya bahasanya tidak sopan pada anaknya, bahasanya kasar sama anaknya. Apa kata Nabi? Air kencingnya itu yang mengenai baju ini bisa dibersihkan dan besok langsung bersih, bisa dipakai kembali. Tetapi ucapan kasarmu itu tidak bisa dihilangkan, akan membekas di hatinya sampai kapanpun juga.
Jadi bentakanmu itu tidak akan dia lupakan. Mengenai dia buang air kecil, kemudian kena di baju ini bisa dicuci, bersih sudah, hilang kotornya, hilang najisnya. Tetapi ucapan kasarnya itu, bentakanmu itu tidak bakal hilang dari hatinya dan bakal membekas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini ya. Nah, kita ingin hayatan thayyibatan. Betapa banyak orang yang akhirnya di masa tuanya hayatannya tidak thayyibatan. Kenapa? Dia dapati banyak problem dari anak-anaknya. Ya, dia merasa bahwasanya dia menghimpun harta yang banyak untuk disiapkan buat anak-anaknya. Dia akhirnya pusing di masa tuanya. Anaknya berantem, merebut tentang harta yang dia miliki itu. Dia merasa bahwasanya dengan harta itu bisa sampai pada titik hayatan thayyibatan. Ternyata tidak. Ya. Lalu pesan Luqmanul Hakim berikutnya pada ayat yang ke-17 juga, ya, sabar. Dia pesan sama anaknya, sabar menghadapi cobaan. Engkau hidup ini di dunia, bumi Allah, sabar. Ya. Baru ayat yang ke-19 Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya untuk jangan sombong dalam hidup. Jadi kita pengen tahu bagaimana metode mendidik anak yang baik, baca surat Luqman ayat 12 sampai 19. Secara tidak langsung kita berusaha untuk menciptakan hayatan thayyibatan di keluarga kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umur jami'al muslimina wal muslimat ya muyassir kull asir fataysirul asir alayka yasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.